Selamat jumpa lagi kita, baik kita saudara-saudara yang ada di ruangan gereja ini, bahkan yang di online, baik di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, di mana Daud sebagai raja, dia memberi pernyataan. Ya, sebab itu judul khotbah saya hari ini yaitu sukacita apabila kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu kita ada di rumah Tuhan hari ini. Yes. Haleluya. Mari kita baca dalam Mazmur 122 ayat 1. Saudara mau berdiri pun boleh. Ayat yang pendek. Nanti Ibu Rohani tolong bacain. Mazmur 122 ayat 1. Haleluya. Mazmur 122 ayat 1. 122. Haleluya. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Ini seorang raja, ya. Raja yang sangat terkenal pada zaman Raja Daud. Tetapi dalam tulisannya, dalam ayat yang kita sudah baca ini, dia menyatakan bahwa dia sangat sukacita, bersukacita apabila orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Saudara, Daud menuliskan Mazmur ini sebagai nyanyian siara menuju ke Yerusalem. Kita tahu banyak kata siara. Banyak orang suka bersiara. Apalagi kalau kalau di negara kita hari pahlawan, ya, tentu banyak orang bersiara ke, saudara tahu kemana? Taman Pahlawan atau kuburan pahlawan yang dihormati. Ya, tapi Daud berkata di saat dia bersiara bukan ke tempat-tempat seperti kita katakan tadi, tetapi dia bersiara ke rumah Tuhan. Haleluya. Kata bersiara itu sebenarnya bukan juga kewajiban, ya. Tetapi orang punya perasaan ingin datang ke tempat untuk bersiara. Namun Daud, dia ingin pergi bersiara ke rumah Tuhan di Yerusalem. Ya. Rumah Tuhan di Yerusalem. Bersiara ke rumah Tuhan juga bukan secara rutinitas. Tetapi itu adalah, ke rumah Tuhan adalah sumber sukacita. Rumah Tuhan itu adalah tempat, satu tempat yang membawa sukacita. Rumah Tuhan adalah satu tempat yang kita merasakan atau kita berjumpa dengan yang punya rumah. Amin. Kalau kita datang di rumah presiden, ya, kalau dulu
White House itu kita cuma cukup ngantri di dulu kita ambil tiketnya ngantri jam 6 pagi di gedung sebelah. Lalu begitu kita dapat tiketnya jam 8 kita sudah ngantri masuk. Itu tiap hari bisa. Ya. Haleluya. Saya berapa kali mengantar tamu-tamu dari Indo pengen masuk di White House. Ayo, kalau gitu siap. Jam 6 kita datang, kita ngantri tiketnya, ngantri izin masuknya. Nah, wow, begitu masuk di sana, ya semua melihat ke kiri kanan, semua di mana-mana mereka, ya cuma ada satu ruangan tidak boleh masuk, ya, di Oval Room itu, tempat kerjanya presiden. Tapi saya lihat orang yang datang masuk di rumah presiden ini, wah senangnya luar biasa. Cuma saya tidak boleh foto-foto di dalam. Tapi begitu mereka keluar, wah semua foto bergantian, senang sekali. Ya. Mereka lupa kesusahan. Mereka lupa mungkin waktu antri visa. Ya. Mereka lupa mungkin itu tiket dari Indonesia. Sudah masuk di White House. Sedangkan di Istana Merdeka Indonesia aja belum pernah masuk barangkali. Tapi ini mereka bangga sekali sudah masuk di rumah dari presiden. Amin. Itu adalah satu kebanggaan bagi mereka. Ya, saya kira kita semua di sini sudah pernah. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita sampai dikatakan oleh Raja Daud bahwa dia senang sekali mendengar apabila ada orang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Kenapa ini diistimewakan? Rumah Tuhan. Ya. Ini seperti undangan istimewa apabila kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Rumah Tuhan, kita punya istilah Indonesia gereja. Nah, gereja ini, asal kata gereja itu dari bahasa Portugis, igreja. Dan igreja ini juga asal kata dari bahasa Yunani. Ya, haleluya. Amen. Eklesia. Eklesia, itu adalah panggilan. Ya, panggilan yang luar biasa, panggilan yang istimewa. Eklesia itu adalah yang dipanggil dari luar, ya. Luar artinya yang belum diselamatkan. Tapi kalau dia masuk di eklesia, kalau dia datang di rumah Tuhan, dia berjumpa tentunya dengan tuan rumah. Amin. Haleluya. Cuman banyak orang tidak menyadari atau tidak merasakan, ya, di rumah Tuhan itu ada sukacita yang luar biasa. Di rumah Tuhan itu adalah tempat di mana ya yang ada beban berat datang di rumah Tuhan, ya, itu berdoa sungguh-sungguh di rumah Tuhan, datang dengan sukacita, datang dengan maksud saya datang dengan duka cita, dia pulang harus dengan sukacita. Haleluya. Karena berjumpa bukan cuma dengan presiden, saudara. Ya, bukan cuma dengan tuan rumah manusia, tetapi apabila kita sadari bahwa apabila kita datang di rumah Tuhan,
pasti kita ketemu dengan dia, yaitu yang punya rumah itu namanya rumah Tuhan. Berarti jumpa dengan Tuhan. Amin. Ya, kalau kita jumpa dengan Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah dokter juga di atas segala dokter. Amin, saudara. Amin. Ya, dia adalah juru selamat kita. Yang di luar belum tentu. Tetapi kalau namanya eklesia, orang yang dipanggil dari luar, masuk di dalam rumah Tuhan, itu berarti pulang mendapat keselamatan. Dosanya diampuni. Ya. Haleluya. Beda dengan kita masuk di rumah pengadilan. Ya, kalau kita masuk di tempat pengadilan, itu orang yang datang tegang. Waduh, ini. Lalu mulai dibacakan tuntutan-tuntutan. Dan lebih lagi yang ditunggu-tunggu adalah decision-nya. Adalah apa namanya? Keputusan. Itu yang ditunggu. Ada yang diputuskan salah, menerima hukuman, dan ada yang diputuskan dibebaskan atau menang. Tapi kalau kita datang di rumah Tuhan, dia adalah juru selamat kita. Dan apabila kita datang dengan sungguh-sungguh di rumah Tuhan, ya, ada ayat katakan, kita tidak usah baca, ya, marilah datang kepadaku. Amin. Yang berbeban berat. Apabila kita datang kepada dia, dia yang mengundang. Amin. Pasti dia akan tepati janjinya. Ya, haleluya. Namun saudara, ada kalanya yang datang di rumah Tuhan hanya karena kita sudah dengar minggu lalu, ya. Hanya karena supaya pendetanya lihat, oh dia ada masuk gereja. Hanya supaya kelihatan orang, oh dia orang yang suka masuk gereja. Tetapi yang datang di rumah Tuhan sebenarnya harus merasakan, haleluya, merasakan dengan sesungguhnya bahwa kita ketemu dengan dia, raja di atas segala raja, yang berjanji akan memenuhi kebutuhan kita. Ya, orang berdosa diampuni karena tidak percuma dia yang sudah naik di atas kayu salib itu lalu tidak menepati janjinya. Ya, dia yang sudah naik di atas kayu salib menebus dosa kita. Haleluya. Ya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang sudah rela, ya, sampai mati di atas kayu salib. Dia yang mengundang kita. Hari ini kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bahkan yang sementara mengikuti siaran langsung ini. Haleluya. Di mana saja saudara berada. Tetapi apabila kita mengikuti akan berita firman Allah ini. Firman Allah ini adalah yang berkuasa. Di mana saudara berada, di mana kita berada, teristimewa yang ada di rumah Tuhan. Kita percaya, kita datang tidak sia-sia, saudara. Ya, rumah Tuhan itu adalah tempat yang seperti bengkel, saudara. Mobil yang datang rusak, diperbaiki, pulang, sudah bagus.
sudah seperti baru. Amin. Apalagi kita tahu bengkel itu adalah bengkel yang kita sudah percaya dari dulu. Ya. Bengkel itu sudah jadi langganan. Kita sudah yakin, kita percaya apa yang dia berbuat atau yang dia kerjakan, dia servis itu pasti mulus. Ya, tidak sia-sia. Ya. Haleluya. Rumah Tuhan itu sama dengan baterai charge. Ya, maksud saya charge baterai buat saudara punya HP. Ya, haleluya. Nah, saudara punya HP sudah low bed, kalau sudah lihat low bed, pasti saudara cepat-cepat cari chargernya. Amin. Amen. Nah, juga kita perhatikan, make sure itu tempat charger itu adalah tempat charger yang punya power. Amin. Sebab ada kalanya kita sudah tusuk itu charger, bukan yang bertambah powernya, malah lebih kurang, akhirnya mati. Ya, tadi siang saya punya istri, saya ada charge di sebelah, istri saya charge di sebelah. Tapi di saat-saat itu saya cabut, saya pindahkan ke sebelah. Akhirnya dia datang, loh ini kok ya baterainya tidak bertambah, malah berkurang. Ternyata chargernya, tempat coloknya tidak ada power. Nah, tidak sedikit saudara tempat-tempat charger di dunia ini yang tidak punya power. Amen. Sehingga kita datang ya Charge. supaya baterai kita atau HP kita bisa punya power, malah powernya hilang. Istilah orang tempat saya bilang, datang di gereja dengan susah, pulang dengan hosak. Ya, saudara tahu hosak? Ya. Jadi datang dengan susah, pulang malah bengek. Sama dengan bengek, hosak. Ya. Karena apa? Datang di gereja bukan ditambah kekuatan, bukan ditambah powernya, tetapi karena dia datang juga tidak sungguh-sungguh, maka pulang dengan hosak. Ya. Datang di gereja bukan untuk menerima kekuatan firman Allah, tetapi karena tempat itu tidak punya power, sama seperti baterai charge-nya. Kita tahu sekarang banyak tempat charge. Mobil pun begitu. Ya. Tesla kalau jalan jauh, dia harus cari tempat singgah untuk tambah power. Ya, sama dengan mobil-mobil kita. Kita jalan jauh, kita harus mampir di tempat ada gas. Kenapa? Kita harus ditambah, kita punya power. Ya, tambah gas, tambah gasnya supaya ada power. Amen. Ya. Gitu juga HP. Sudah mulai low bed, tambah di charge. Dan make sure tempat charge itu adalah tempat yang punya power. Amin, saudara. Jangan cari gereja yang tidak punya power. Ya, karena zaman sekarang banyak pilihan, saudara. Ya. Ada banyak bangunan-bangunan yang luar biasa, tapi belum tentu ada powernya. Amin. Haleluya.
Tapi kita mau cari tempat cas yang ada power. Tidak jadi ukuran gereja besar atau gereja kecil. Ya, jemaatnya banyak atau jemaatnya sedikit. Jemaat atau gereja yang sudah lama dan gereja yang baru mulai. Tidak jadi ukuran. Tetapi kita lihat di mana ada power kuasa Roh Kudus. Di sana kita lihat ada pertolongan Amin. yang ajaib. Haleluya. Yang ajaib. Amin. Ada mujizat terjadi. Dan mujizat terbesar bukan hanya sakit jasmani dan yang disembuhkan, tetapi jiwa kita yang disembuhkan. Ya, haleluya. Jiwa kita yang perlu disembuhkan. Amin. Agar supaya kita sembuh di dunia, sehat di dunia, bahkan sehat sampai di tempat tujuan. Amin. Di rumah Allah yang kekal. Ya. Di dunia ini, gereja adalah tempat kita berkumpul satu dengan yang lain untuk saling share, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, karena kita berjalan menuju ke tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kita. Orang beriman, orang percaya tidak mampu berjalan sendiri, saudara. Amin. Amin. Tidak mampu berjalan sendiri. Ya. Kita perlu ada satu persekutuan, satu perhimpunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya, haleluya. Ada satu ayat, saudara. Haleluya. Amin. Mari kita buka lagi Mazmur tadi. 122, kita baca ayat 2 dan 3. Haleluya. Mazmur 122. Sorry. Ini HP-nya. Mazmur 122, tolong bacakan ayat 2 dan 3. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Artinya, Yerusalem itu adalah kota yang sangat solid satu dengan yang lain. Saya belum pernah ke Yerusalem, tapi firman Allah sejak zaman pemazmur Raja Daud, Yerusalem ini sudah dibangun begitu rupa sehingga dikatakan di sini sebagai kota yang bersambung rapat. Ya, artinya rumah-rumah di sana itu tidak berjauhan, ya, bersambung rapat. Ya. Ayat 4, kemana suku-suku bersiaran, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Jadi Israel itu tempat bersiaran dari suku-suku seluruh bangsa Israel. Yerusalem tempat mereka berkumpul. Yerusalem mempunyai arti rumah roti. Haleluya. Yerusalem adalah kota yang dibangun sangat rapat, tidak berjauhan. Jadi
Yerusalem ini bicara dari hal persekutuan umat-umat Tuhan yang selalu dekat. Amin. Haleluya. Ada satu ayat katakan, jangan meninggalkan perkumpulan bersama. Umat-umat Tuhan selalu ada perkumpulan bersama. Umat-umat Tuhan selalu ada koneksi satu dengan yang lain. Ya, ada yang sakit, kita doakan. Yang di rumah nggak bisa datang gereja, kita doakan. Amin. Haleluya. Ayat 5 dikatakan, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Yerusalem, banyak orang berdoa. Amin. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan persekutuan bersama. Ada seorang ya di Injil Lukas. Itu ada seorang yang tinggalkan Yerusalem. Lalu turun ke Yeriko. Apa yang terjadi? Kalau kita tinggalkan persekutuan bersama, iblis senang sekali. Iblis tinggal tunggu-tunggu kita. Ya. Kalau kita tinggalkan persekutuan bersama, iblis senang sekali. Dan dia tunggu, dia akan ya, permainkan kita. Dia akan merampok kita. Dia akan membuat kita sampai setengah mati. Tetapi syukur bagi Tuhan. Kalau kita tetap sadar bahwa ada Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem itu. Biar kita tetap bersekutu satu dengan yang lain. Biar kita tetap berdoa satu dengan yang lain. Sebab itu dikatakan berdoalah bagi Yerusalem. Haleluya. Kita sampai sekarang, setiap kali kita berdoa untuk Israel. Untuk Yerusalem. Haleluya. Artinya kita juga berdoa untuk umat-umat Tuhan. Ya, di mana saja berada. Apalagi jemaat Tuhan, di mana saja berada, kita tetap berdoa supaya kita yang sudah dikatakan ya orang-orang yang ada di rumah Tuhan selalu ada connect satu dengan yang lain. Jangan sampai kita berpencar. Ya, haleluya. Tuhan tidak lama lagi datang. Ya, kita yang sudah di dalam gereja, ya, kita yang sudah di dalam persekutuan, beda dengan orang di luar. Dan kita yang punya tanggung jawab, kita yang sudah ada di dalam, kita pun harus, haleluya, memperlihatkan bahwa kita ini orang-orang yang ada di rumah Tuhan, yang mengalami damai sejahtera, sukacita, ya, berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga orang luar bisa menilai bahwa sesungguhnya kita yang ada di rumah Tuhan itu bersuka cita, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud di sini di ayat yang pertama. Kita baca ulang. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya. Ayat 2, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Haleluya. Dan kemana
suku-suku bersiar, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Israel rohani mempunyai peraturan. Kalau minggu lalu kita sudah dengar, ya, kewajiban bukan sesuka. Kita ke rumah Tuhan bukan suka-suka kita, tetapi kita mempunyai tanggung jawab bersiar, haleluya, ke rumah Tuhan. Kalau di Taman Pahlawan setiap tahun paling kurang mereka datang bersiar, apatah lagi kita bersiar ke rumah Tuhan. Haleluya, setiap saat kita datang ke rumah Tuhan, Daud senang sekali apabila dengar kita ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, saya tidak akan panjang lebar firman Allah hari ini. Dan mari kita akan berdiri, kita nyanyikan satu lagu.